tiba-tiba ada satu anak sharing gitu, aku diajakin FWB sama kakak kelasku gitu, terus dia cerita mendetail. Oke, halo Kak Halo Sally. Merlin, Apa kabar? Baik-baik, puji Aku juga puji Tuhan. Tuhan. Sehat? Puji Tuhan sehat. Masih banyak makan berarti sehat ya kok. Bener ya, makan untuk sehat. Bener. Betul. Kok gimana maksudnya selama pandemi ini kegiatannya apa gitu? Ya kegiatan masih sehari-hari kan ngajar ya, cuma sekarang dialihkan ngajarnya secara online ya. Oh. Terus udah weekend ya pelayanan, ya kayak gini lah. Gimana tuh kok ngajar online? Kan biasanya lihatnya dari kayak misalnya sepupu lagi sekolah online gitu. Kalau dari segi yang ngajar nih? Kayaknya lebih menderita yang diajar ya. Oh gitu. Yang lebih membosankan. Oke. Berarti nggak terlalu ngaruh banyak lah ya pandemi ini buat Koko. Oh tetap ngaruh. Ya mesti metodenya di banyak disesuaikan lah kayak gitu. Karena memang kita harus pakai platform online kan sekarang. Iya. Tapi jago lah Koko kan jago dalam segala hal gitu. Iya dong Koko kan Koko di pelayanan. Maksudnya dipercayakan banyak hal, terus juga ngajar juga itu kan. Jadi pujian atau penyembahan itu? Pujian kok, kebetulan masih takut sih kok nyembah orang. Aku masih Jangan agak lurus ya. iya. Bener. Gitu. Aduh. Thank you Koko udah mau datang ngobrol-ngobrol sama kita hari ini. Senang sekali, semoga bisa bagi sesuatu. Pasti bisa kok, makanya kita panggilnya Koko. Serem nih, topiknya berat soalnya kayaknya. Oh udah tahu kok topiknya. Udah dikasih bocoran dikit-dikit. Iya, jadi karena udah dibocorin, jadi kita langsung aja kali ya kok. Baiklah. Ke topik-topik yang mau dibahas hari ini. Sebenarnya lebih ke apa yang jadi keresahan kita di saat-saat ini kali ya. Maksudnya kalau misalnya aku tanya ke Koko nih, apa sih yang paling meresahkan buat Koko di masa-masa sekarang ini gitu? Ya. Paling meresahkan ya. Ya karena mungkin kita sejak pandemi ini kan kita semua stay di rumah, kerja dari rumah, sekolah dari rumah dan lain sebagainya. Jadi mostly kita tuh ada di platform internet ya. Betul. Jadi kita lompat dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya gitu ya. Jadi hampir seluruh waktu kita itu nggak seluruhnya lah. Tapi ya, pasti screen time kita itu semua kan meningkat. Betul. Nah, disitulah ya kadang-kadang kita menemukan banyak hal yang sering kali membuat kita resah gitu ya di internet itu ya. Karena di situ kan kita bisa ngelihat ya. Mungkin sekarang ya karena kita nggak, walaupun lagi pandemi kan kita nggak hanya di sana ya. Dalam realita kehidupan juga kita kan ngelihat ya pergaulan gitu ya. Bagaimana kita tetap menghidupi nilai-nilai kekristenan gitu ya. Benar. Sebagai anak-anak muda khususnya. Aku masih muda juga sih. Iya dong. Pernah muda dan masih muda. Aku juga kok. Betul, sama lah kita ya, muda. beda 1-2 bulan lah. Boleh menolak gak kok? Kayak keberatan banget ya. Enggak apa-apa. 1-2 bulan. Ini kan bulan lahirnya kan kok. Iya betul. Bukan tahunnya. Iya. Iya sih kok aku setuju sih. Maksudnya kayak sekarang mungkin dari dulu sebenarnya udah ada, biasanya orang tua lah yang resah sama anak-anak yang terlalu terpapar sosial media gitu. Tapi setuju sih di tahun ini apalagi yang lebih banyak. Kalau dalam sehari tuh ngeliatin screen time di handphone tuh emang bener sih. Pasti lebih banyak di sosial media gitu. Kayaknya nggak mungkin yang aplikasi pertama Alkitab tuh kayak nggak mungkin kok. Kecuali mungkin Kak Willy nggak juga kan pasti. Nggak sih maksudnya. Hambanya. Iya pasti emang lebih banyak terpapar sosial media kan. Dan aku pun ngerasa kayak kok isi sosial media makin lama makin kayak gini ya gitu. Hal-hal yang kemarin tuh sempet kok di 5O. Kita ada ngobrol kan, jadi di hari Kamis kita lagi suka ngajak ngobrol followers gitu, teman-teman gitu. Nah topiknya kemarin juga kebetulan sempat ada topik yang keresahan. Nah dari situ macam-macam tuh, ada teman-teman yang keresahannya ya seputar pandemi. Kalau itu kan ya udahlah jadi keresahan semua orang gitu kan. Iya. Tapi ternyata ada juga teman-teman yang resah karena ada yang bilang gini,
kok apa yang aku lihat di sosial media, apa dia bilang, apa yang aku lihat di sosial media nggak kayak yang selama ini aku pelajarin di gereja gitu. Kalau nggak salah dia intinya bilangnya kayak gitu. Dan aku bisa ngerti sih, maksudnya ada hal-hal yang dulu jadi dari kecil, misalnya kita punya guide yang diajarin kalau sebagai orang Kristen kita harus ABCD gitu kan. Ternyata pas lihat di luar sana kayak kok yang harusnya jadi patokannya sekarang jadi yang terkecilnya gitu. Lebih banyak orang-orang yang justru apa yang kita pikir tidak boleh itu justru yang jadi hal yang sangat lumrah gitu kan. Nah berangkat dari situ juga emang terlihat sih ada beberapa, mungkin nanti aku akan singgung-singgung dikit tuh dari apa yang teman-teman bilang, karena emang iya nggak kayak yang kita dengar selama ini, tapi sangat lumrah gitu di luar sana gitu. Dan kalau misalnya contoh yang paling gampang, bukan contoh sih, maksudnya salah satu topik yang diangkat juga di sama teman-teman yang ngasih keresahan mereka itu soal ini ngerokok sih kok. Itu kan kayak hal yang biasa banget kan, maksudnya bukan membenarkan juga, maksudnya itu bener-bener biasa banget gitu, kayak anak SMP, anak SMA udah ngerokok. Dan kayak maksudnya mungkin kalau di TV sebenarnya nggak boleh ya, kalau ada rokok kan biasanya disensor atau apa gitu, tapi maksudnya kalau di sosial media ya orang nggak nyensor itu sih kan. Kalau menurut Koko yang kayak gitu-gitu tuh gimana sih gitu? Keresahan tentang itu ya, realita yang kita hadapi khususnya sebagai anak-anak muda ya. Itu bener. Dengan seolah-olah tadi kan pertanyaan itu bilang apa, bertolak belakang ya dengan apa yang di kesannya beda banget gitu ya. Iya, ada hal-hal yang dia ngelihatnya kok beda sih sama yang gue denger di gereja, dia bilangnya gitu kok. Betul. Iya, memang ya apa yang diajarkan di gereja yang kita pelajari gitu ya dari firman Tuhan semuanya itu kan gimana ya, kita ngelihat itu ada hal-hal yang kita harus lihat tuh hitam putih. Iya. Ya kan? Ada benar-benar hal yang dilarang sama firman Tuhan gitu. Kita udah tau lah dari kecil, dari sekolah minggu kita udah diajarin apa yang baik, apa yang buruk gitu. Tapi kan ada juga hal-hal yang sifatnya abu-abu. Iya kan? Setuju. Dalam kehidupan. Nah inilah yang seringkali jadi keresahan kita lah, hal-hal yang sifatnya abu-abu. Tapi ada orang yang bilang, oh nggak boleh abu-abu dong, jadi anak Tuhan harus. Ya tapi dalam kenyataannya kan kayak tadi Marilyn ambil contoh rokok. Rokok di Alkitab ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada kan. Nah jadi ya itu. Jadi kita nggak bahas rokok, tapi kan jelas deh, nggak usah ngomong dari Alkitab aja, dari pemerintah aja kan udah kasih larang. Iya, selalu diperingatkan merokok dapat merusak, menyebabkan penyakit dan lain sebagainya gitu. Iya, jadi udah dikasih. Cuma kan pemerintah ya kita tahu lah, industri rokok itu kan salah satu penyumbang dari hulu ke hilir apa hulu dulu. Ayo. Dari petani tembakaunya sampai seluruh industrinya itu kan mendatangkan pendapatan yang sangat besar gitu ya. Benar. Jadi ya tapi udah dikasih peringatan kan, bahkan iklan dan semua acara itu nggak boleh ada adegan merokok dan lain sebagainya. Iya, bahkan udah ada ininya ya, kok per tahun kapan itu udah ada yang gambar orang sakitnya gitu kan. Yang lehernya bolong gitu. Kan kok dulu nggak ada kan kok. Betul. Jadi kita ngelihatnya dari memang di Alkitab tidak ada ayatnya secara langsung, tapi kan kalau kita belajar Alkitab secara keseluruhan kan kita tahu diajarin bahwa tubuh kita adalah bait Allah kan. Jadi udah pasti pemerintah aja bilang itu, dari dunia kesehatan bilang itu merusak tubuh gitu ya. Nah udah pasti tentunya hal itu nggak berkenan di hadapan Tuhan kan untuk kita ngerokok. Tapi sekarang aku dikasih tahu sama mahasiswaku nih, ada sekarang habis rokok kan ada yang namanya vape. Iya. Nah vape tuh aku bilang kan banyak yang bilang itu juga dia efek sampingnya juga ini. Bahkan ada yang bilang lebih bahaya. Lebih bahaya benar. Aku juga dengarnya gitu. Mahasiswaku bilang ada lagi namanya, aduh aku lupa gitu. Ini Kak, yang mungkin para pendengar tahu gitu ya, bentuknya kecil gitu deh. Yang putih-putih. Ya putih gitu. Jadi itu katanya. Pernah lihat. Itu katanya nggak ada ininya, nggak ada efeknya kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Ya jadi balik yang tadi. Jadi ya kita lihatlah dari firman Tuhan tuh ngajarinnya secara keseluruhan apa sih, tubuh kita tuh bait Allah.
Jadi ya harus kita rawat, harus kita jangan kita rusak gitu. Ya bukan hanya rokok sih, kita minum boba tiap hari juga Iya benar. merusak bait Allah ya kan. Baru aku mau mengarah ke sana kok. Ada orang-orang yang membalikkan statement itu lagi kan, kalau misalnya lo menjelaskan ke gue perkara tubuh adalah bait Allah dan segala macam gitu. Iya, lo kalau makan yang manis-manis, kalau ini yang ini emang lo nggak ngerusak. Ada juga sih kok orang-orang yang berpendapat kayak gitu. Iya. Cuma ya mungkin karena kan boba belum dilarang pemerintah gitu ya. Belum ada peringatan minum Masih boba. legal ya? Bisa. Iya benar sih. Iya kan. Iya. Jadi efeknya di apa ya, di masyarakat gitu. Itu gula jahat banget ya kan kalau kita hajar sehari. Ada saya dengar minum kopi susu itu sehari bisa 3 cup. Belum Itu lagi kan ukurannya yang large ya kok. Iya, aduh. Nggak less sugar. Kesannya kita udah hidup sehat banget ya. Iya, padahal jelas terlihat ya kok. Aduh, aku lagi. Bener. Gitu, iya sih. Cuma ya kalau mau direnungin ya itu sih sebenarnya ya kan. Basicnya ya itu. Ada inilah ya kok, ada waktu untuk merenungkan apa yang kita lakuin tuh oke atau enggak. Bener. Gitu lah ya. Karena kita mau ngobrolin keresahan-keresahannya kok, sebenarnya ya itu kan salah satu yang paling bisa dibilang paling common lah udah dari dulu gitu. Betul. Bahkan ya kalau dari zaman aku sekolah juga kayaknya guru-guru tuh udah negur-negur juga tuh kan. Biasanya kalau di sekolah aku tuh dulu ini kalau anak-anak dicari nggak tahu kemana ada di warteg lagi nongkrong lagi ngerokok yang kayak gitu. Itu udah biasa banget lah kayaknya. Nah yang saat-saat ini makin banyak lagi tuh orang-orang yang ini bukan apa ya, maksudnya bukan untuk menyudutkan satu pihak atau apa gitu, tapi puji Tuhannya sih nggak terjadi di lingkungan pergaulan aku ya kok. Cuma maksudnya aku menemukan juga ada banyak yang lagi-lagi puji Tuhannya bukan inner circle aku, walaupun circle aku juga sebenarnya dari berbagai agama sih. Maksudnya kan namanya kita berhidup Bersama. bersama orang kan nggak mungkin semuanya. Betul. Saya Kristen semua ya, kalau gitu kan berarti temenannya sama orang gereja doang gitu kan. Nah ini tuh kayak udah mulai banyak nih orang-orang yang kayak muncul buat aku istilah-istilah baru gitu kok. Kayak misalnya tahu-tahu ada yang kayak agnostik lah. Terus apa? Iya, menarik. Apa kemarin sofinisme ya yang kayak gitu istilah-istilah yang kayak itu apa kok. Dulu aku cuma tahu kayak ateis gitu kan. Common kan. Kalau di Koko nih, maksudnya di sekitar Koko apakah Koko juga kayak ketemu juga sama orang-orang yang kayak gitu atau gimana? Iya, ini makin kesini makin ini ya, makin banyak orang yang secara publicly berani mengakui bahwa mereka ateis gitu ya, mereka agnostik gitu ya. Jadi nggak tahu mungkin ya, karena itu datang dari keresahan gini loh, karena ngelihat agama gitu ya, ngelihat agama bukan hanya kita ya dari sisi Kristen ya, dari agama apapun gitu ya, banyak orang yang ngerasa ada kayak bukan kepahitan ya, mungkin ada yang kepahitan, ada kekecewaan gitu-gitu ya terhadap agama, dan akhirnya banyak orang memilih untuk jadi agnostik bahkan ateis seperti itu. Kalau di luar negeri sana banyak orang tuh jadi ateis karena memang mereka belajar science gitu-gitu kan. Kepinteran gitu. Terlalu kepinteran gitu. Jadi karena saking belajar, kayaknya nggak ada Tuhan gitu. Terus kalau di sini sih saya kebetulan baru dengerin satu podcast kemarin ya dari salah satu public figure gitu ya. Mungkin kalau saya sebutin namanya kalian tahu lah gitu. Nah dia secara open dia ngaku, dia publicly open bahwa dia agnostik kayak gitu. Terus di podcast itu dia cerita gitu, pengetahuan dia tentang Alkitab itu luar biasa ya. Jadi dia dari kecil sebenarnya Kristen, tapi dia cerita waktu zaman dia SMA itu banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala dia gitu. Nah dia yang nggak terjawab oleh gereja pada saat itu. Ya, jadi akhirnya dia udah makin liar dan lain sebagainya. Akhirnya sampai hari ini dia masih agnostik. Dia jadi agnostik gitu dan dia publicly open gitu.
Terus si pewawancaranya itu bilang, wah coba kamu ketemu komunitasnya tuh kita gitu ya. Misalnya ketemu komunitas yang benar, pasti kamu nggak jadi kayak gini. Dia bilang, iya mungkin bisa jadi sih. Jadi kan kayak gitu kan. Jadi ya ini mungkin dari satu sisi ya. Kalau kita harus open gitu ya, bahwa sekarang tuh kayak Merlin bilang tadi kan, banyak orang yang resah kan dengan hal-hal itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa nggak ngejawab kayak gitu buat mereka yang punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Tentunya bukan dengan cara yang menggurui, dogmatism gitu ya, mendoktrinisasi. Itu kan udah pasti banyak mereka yang ya mungkin lewat sharing-sharing kayak gini gitu ya, bertukar pikiran, itu mungkin bisa challenge mereka punya pendirian bahwa ya bedanya apa sih, kalau ateis kan nggak percaya Tuhan kan. Kalau si agnostik itu dia percaya tapi Tuhan ada. dia nggak mau percaya sama Tuhannya gitu kan. Iya betul. Jadi dia ya mungkin dia biasanya orang agnostik dia percaya dari berbagai aliran, berbagai agama kayak gitu. Tapi dia nggak mau percaya satu Tuhan misalnya, seperti itu. Jadi ya, sedangkan kan kalau kita anak-anak Tuhan, kita percaya gitu ya bahwa Tuhan itu ya keselamatan hanya datang lewat Tuhan Yesus Kristus misalnya, seperti itu. Jadi ya mungkin itu sih kalau yang aku lihat fenomenanya. Iya, sekarang makin banyak orang yang ngaku. Dari sisi kita harus siap nih. Suatu saat kita bertemu dengan mereka, kita harus bisa at least bagaimana kita mempertahankan iman kita. Iya kan? Jangan sampai kita ngobrol dengan orang itu karena mereka seolah-olah make sense banget kan ngobrol. Iya, tapi kan kadang kita juga, aku merasa aku tidak ngerti itu gitu. Mungkin kalau Sam kan ada background sekolah kitabnya gitu kan. Buat teman-teman yang nggak tahu biar jelas gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kayak aku tuh, ya aku emang dari kecil sekolah minggu gitu. Tapi kalau boleh jujur ya, mungkin dulu juga banyak gak seriusnya gitu kok. Jadi kadang aku pernah sih ditanya sama temen aku, ya agak kurang ajar sih yang nanya. Dia juga maksudnya dia teman sekolah minggu aku, tapi dia mengeluarkan satu pertanyaan yang mempertanyakan apa yang ada di Alkitab dan aku gak bisa jawab gitu. Nah itu aja yang sesama, maksudnya istilahnya kita gede bareng aja, dia ngeluarin statement itu, aku kayak gak bisa jawab gitu, gelagapan yang kayak aku, ya maksudnya karena kayak gitu kan aku bisa kayak, lu udahlah gak usah nanya-nanya gitu, jangan gitu dong, aku bisa gitu kan. Tapi kayak kalau misalnya Koko bilang tadi, misalnya one day berhadapan sama orang-orang yang mempertanyakan atau mau ajak diskusi lah, bukan ajak debat. Betul. Gitu. Gimana cara aku ngejawab ya kok? Atau mungkin ada orang-orang lain yang juga di posisi aku kan. Iya, kayaknya kebanyakan kita gitu ya. Iya, takut salah ngomong juga nanti. Jadi mendingan menghindari pembicaraan ke arah-arah situ ya. Iya, kalau terlalu detail tuh jadi takut-takut juga sih kok. Maksudnya bukan takut jadi gak percaya ya. Cuma tidak cukup bisa memberikan statement ke pihak mereka gitu. Maksudnya memberikan opini yang mereka harapkan kan juga bisa jadi dipertanyakan juga. Betul. Kan kok. Makanya itu ikut PA ya. Iya nggak Om Rico, mana Om Rico? ini entah kenapa aku lebih ngerasa aku yang jelek-jelek gitu. Aduh sorry, ini baru 2 pertanyaan, kayaknya udah nggak bermaksud ya. Iya, kebetulan nih kayak sebenarnya pelajaran Alkitab nih kalau kayak Koko bilang sebenarnya seru sih kok ketika kita benar-benar bisa ngikutin gitu kan. Aku pernah tuh kok dulu, kalau misalnya boleh cerita dikit ya, yang waktu ada pendalaman Alkitab nih di gereja juga, terus pas pertemuan pertama kedua tuh semangat banget kok, kayak wah belajar nih. Maksudnya kan setelah sekolah minggu ya udah cuma ibadah. Ya ibadah minggu. Iya ibadah minggu atau pemuda. Nah ini kayak wah semangat nih gitu. Tapi kan itu adanya di, kalau sekarang mungkin udah online ya, maksudnya bisa dengerin kapan aja. Kalau dulu waktu ada di gereja tuh itu kan jam abis pulang kerja ya kok. Hari Senin ya. Apalagi kerjaannya kebetulan kan kerjanya lebih ke fisik ya kalau aku kan, bikin kue dan segala macam gitu. Jadi sampai di gereja tuh capek. Ngantuk ya. Dan kayak kok kayak ngeblanknya cuma 1-2 menit abis itu nyatetnya kemana ya gitu. Padahal ya iya sih. Nah, mungkin itu sisi positifnya dari sosial media juga ya kok. Sekarang kita bisa belajar banyak dari
jadi belajar banyak dari lewat internet gitu ya. Betul. Apalagi sekarang gereja-gereja juga udah menyediakan pembahasan firman Tuhan dan segala macamnya kok. Jadi ya itu sih, kalau balik lagi tadi ya, yang si masalah itu, ya satu sisi ya kita harus memperlengkapi ya kan, kayak tadi ikut PA, terus apalagi lah ya Cameron bilang barusan, belajar dari internet gitu. Cuma mungkin mesti hati-hati juga gitu, karena itu kan kayak ya di internet itu kan semua, kalau kita nggak tahu basic dasarnya gitu juga kadang bahaya juga ya, karena itu kan kita bisa menyerap dari berbagai sumber yang kita nggak tahu backgroundnya dia seperti apa gitu. Jadi ya udah pasti ya dari gereja lokal kita satu, tapi kalau kita mau menambah wawasan ngelihat dari itu ya sekarang saatnya ini, karena memang begitu banyak. Ini ya banjir banget ya di internet itu. Cuma ya itu mesti punya filter, jadi sehingga ya itu tadi, begitu kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu, ya nggak usah sampai, mereka kan biasanya mau detail banget kan ngebahasnya, nggak usah lah, mungkin kita belum sampai situ. Yang penting basic-basicnya kita bisa jawab sih, itu udah cukup sih menurut aku. Kalau bisa lebih maju lagi ke sana, kenapa enggak gitu ya itu kok. seru, betul. Karena makin ke depannya makin banyak sih, kayaknya kayak gitu ya orang-orang. Kayaknya sih kok, maksudnya kayak kalau misalnya kita lihat ke beberapa tahun lalu dengan tahun sekarang aja kan perubahan udah banyak banget kan. Betul. Hal-hal yang banyak banget dah. kayak udah bener-bener. Sekarang lagi rame ya di sosial media kan, kayak tentang nggak tahu, mungkin banyak orang kan, ini di dalam orang Kristen aja ya kan, kita sering bilang kekristenan tuh bukan agama ya kan. Iya. Jadi kekristenan tuh apa sih ya arti Kristen tuh apa, pengikut Kristus kan kayak gitu tuh. Tapi ya karena kalau kita ngomongin konteks agama ya pasti ada banyak lah, itu kan buatan manusia, dan itu ya namanya manusia pasti banyak kesalahannya gitu-gitu kan. Jadi kan kita sempat lihat ya di sosial media kan ada ya yang mana nih kok. Soalnya banyak banget sekarang. Kalau tadi kita ngomongin yang negatif ya keresahan itu kan lebih ke hal-hal yang duniawinya gitu. Tapi sekarang ya konten-konten yang rohani juga banyak banget sih kok. Iya kan, yang seolah-olah yang kalau kita tangkap tuh dia bilang keselamatan kayak mohon maaf dari agama yang lain gitu ya. Apa nih kok, yang mana nih? Jadi seolah-olah jadi kayak keselamatan itu nggak hanya di dalam Kristus aja gitu. Gak tahu ya, Meren belum lihat yang itu kayaknya enggak deh kok. Aku tapi lumayan terpapar sama banyak konten-konten rohani yang juga, maksudnya yang dikemas secara rohani yang juga, kalau boleh jujur, walaupun aku lagi-lagi nggak segitu taunya gitu, tapi itu pun yang kayak dalam hati kayak resah ya. Iya kayak, hah? Nah ini aku jadi sehati sama tadi yang komen di Instagramnya Fivo, jadi kayak, kok kayak dulu gue dengernya nggak gitu, kok sekarang kayak begitu gitu. Dan sebenarnya kalau main sosial media, kayak ini deh kok main TikTok nggak kok? Kadang-kadang suka lihat sih, kan suka dipost lagi orang di Instagram kan. Tapi kok nggak ada si aplikasi TikToknya? Jadi belum seru ya. Seru sih kok sebenarnya, nggak. Kalau mau dilihat dari positifnya ada serunya, ada banyak pengetahuannya juga. Tapi ya balik lagi, kalau mau lihat yang jeleknya juga banyak juga nih, namanya banyak. Baiklah. Konten kan pasti ya namanya ada berapa banyak orang di dalam situ kan, pasti isinya macam-macam kan. Betul. Lebih bahayanya mungkin kalau TikTok tuh kan kok biasanya cuma 15 1 menit video gitu. Tapi bener-bener lebih random gitu kok. Kayak misalnya di Instagram kan Koko lihat dari teman-teman Koko gitu, yang ngepost postingan TikTok ke Instastory gitu misalnya. Sedangkan kalau di TikTok bener-bener kayak random banget, kita yang nggak follow dia pun bisa tiba-tiba konten itu lewat di home kita gitu, di page-nya kita. Nah itu kan berarti ngebuka lebih banyak lagi peluang untuk konten apapun untuk masuk. Sedangkan yang mendengarkan dan punya akun TikTok kan gak ada batas usianya sih, setahu aku gitu kan. Wah itu juga resah-resah seru gitu kok kalau buka TikTok konten-kontennya gitu. Apa nih yang meresahkan? Banyak sih kok, maksudnya konten-konten yang mungkin selama ini juga udah berseliweran di Instagram gitu, itu juga
banyak banget ada di TikTok. Kayak misalnya apa ya, kayak aku takut menyudutkan satu dua pihak nih, tapi paham. actually banyak banget kok. Sama lah kayak di YouTube juga sekarang kan banyak tuh kayak di ibadah, maksudnya di luarnya seolah-olah kayak lagi menyampaikan firman Tuhan, tapi ternyata isinya juga nggak sesuai sama yang selama ini kita tahu lah gitu maksudnya. Nah itu juga yang mungkin yang kayak tadi Koko bilang ya, maksudnya kita juga harus berhati-hati gitu. Tapi apa ya kok, maksudnya resahnya tuh lebih ke ya gimana kan kalau gue belum dengerin gue nggak tahu nih batasannya. Iya, tuh kalau kayak gitu gimana kok? Iya emang kan khususnya konten-konten rohani tadi ya yang Marian ngomongin ya. Iya sih, lebih ke situ kan. Jadi, karena nggak tahu, karena ada kayak denominasi gereja tuh kan ada banyak banget kan, bahkan kalau nggak salah puluhan ribu gitu deh kalau di Kristen, khususnya Kristen Protestan ya. Kalau Katolik kan memang satu doang gitu dari pusatnya sana udah. Tapi kita di Kristen Protestan itu kan ada puluhan ribu denominasi gitu. Dan sekarang ya itu kayak karena ada sosial media ini ya, jadi kayak semua orang kan bikin konten rohani nih sekarang kan ceritanya kan, bikin banyak sih, banyak banget kan bikin ini. Dan memang itu kalau secara statistiknya itu juga luar biasa sih kalau memang benar-benar yang disampaikan tuh Injil. Jadi penyebaran Injil tuh hari-hari ini lagi luar biasa banget gitu ya, lewat semua digital platform itu. Cuma akhirnya kayak karena tadi karena macam-macam denominasi tadi kan, jadi kan ya itu kita bakal ngelihat yang kok beda banget yang gue pahamin dari sekolah minggu dulu gitu ya. Kok dia ngajarin rokok, kok dia ada yang ngajarin tato gitu juga kan. Oh seriusan gue ngajarin? Bukan, iya dia bilang bukan ngajarin secara langsung gitu ya. Memperbolehkan atau gimana? Ya balik lagi kayak obrolan kita tadi di pertama itu kan. Kayak si rokok-rokok tadi. Tato ada nggak ayatnya? Ada yang bilang ada yang bilang enggak tuh kok. Iya, ada yang bilang di imamat berapa itu kan. Tapi aku juga udah baca itu konteksnya itu memang buat ya orang waktu zaman itu kalau penyembah berhala gitu, misalnya dia nyembah dewa apa ya udah dia gambar itu di tubuhnya gitu. Mungkin itu agak gak relate dengan konteks tato sekarang, karena tato sekarang tuh lebih banyak kan yang art gitu ya. Kalau yang sekarang ini ya, kalau yang sebelumnya memang kalau tato tuh kan kesannya yang gangster gitu ya, yang kayak bener-bener. Apalah. Biasanya kalau orang-orang yang berbuat jahat tuh suka tatoan gitu. Betul, ya jadi kayak misalnya yang ada di penjara gitu kan mereka ditato dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau aku lihat, mungkin kalau orang yang masih ngelihat tato kayak gitu tuh udah menurutku mainnya kurang jauh deh, asik. Mainnya kurang jauh. Karena sekarang orang justru yang bikin tato tuh, ini dari temen-temenku ya, aku lihat itu benar-benar karena art sih, karena emang karena seni sih, karena suka. Jadi mungkin itu juga konteksnya agak beda. Cuma mungkin sekarang kita bahas tato dulu ya, karena udah masuk. Oh boleh. Ya balik lagi kayak yang tadi Mer ya kan, kita bikin tato itu buat apa sih? Buat kan Rasul, intinya gini loh, kita di dalam kekristenan kita nggak boleh gitu loh, karena kita tahu kan kita udah ditebus oleh Tuhan gitu. Tuhan Yesus bilang ya kita udah dimerdekakan kan, bukan kita hidup di dalam hukum. Kalau kan kita jadi legalistik kan, boleh nggak boleh. Si hitam putih tadi itu cara pandang agama lain deh menurutku, ya nggak sih? Bolehkah kita ini? Ada ayatnya kah kita ini? Iya gak sih? Kalau di kekristenan harusnya kita gak pikirin gitu deh. Semakin kita dewasa kan kita punya pemahaman yang lebih kan luas. Apa sih yang Tuhan mau gitu kan. Paulus bilang kan semuanya diperbolehkan, tetapi apakah semuanya berguna? Apakah terus ada ayat bilang kalau kita makan, kalau kita ngapa-ngapain, semua lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu bikin tato dalam nama Tuhan Yesus. Tapi banyak sih kok yang bikin tatonya gambar salib. Iya, biasanya tuh kalau denger kayak dari teman-teman ya yang tatoan gitu. Gue kalau mau tato, kok tadi kan kok bilang lebih ke seni gitu. Kalau aku denger dari teman-teman aku biasanya gini, gue pengen banget tatoan nih, kan keren gitu, seni menurut dia. Tapi nggak boleh sama orang tuanya ya kan, biasanya kepentoknya izin orang tua gitu.
Jadi biasanya tato pertama muka orang tua, Asik. nama orang tua, salib, ayat Alkitab Asal gitu. jangan nama pacar aja ya, atau putus kan. Sedih. Sedih. Nutupnya lebih susah. Tapi itu Benar. maksudnya itu banyak yang melakukan itu untuk tato pertamanya sebelum dia melakukan tato-tato lainnya Betul. gitu. Nah, kayak tadi ngomongin tentang orang tua ya, itu benar. Jadi kita kan di ayat itu Paulus juga bilang kan, ini soal makanan sih. Jadi Paulus bilang lo mau makan apa aja boleh, bahkan makanan bekas dipakai sembahyang berhala pun boleh. Kalau lu fine aja gitu, nggak nyembah gitu, nggak percaya itu. Tapi kalau ada orang lain yang ngelihat dan dia jadi syak, jangan, ya Iya, kan lu iya, jadi berdosa, ya kan, kayak gitu. benar-benar. Jadi kayak gitu, tato juga. Kalau orang tua kita ngelarang ya udah jangan gitu kan. Udah jelas, Udah jelas. dilarang sama perwakilan Tuhan gitu ya. Bener banget Ya itu. kan? Iya sih. Bener. Kayak gitu. Oh ini kok ngomongin tato dan ngomongin konten yang beredar, tiba-tiba jadi inget ini ada, aduh aku lupa ini aku ketemu di mana di Instagram atau di TikTok nggak tahu. Ketahuan banget banyak ngabisin waktunya di aplikasi kayak gitu. Apalagi sekarang ada yang namanya Clubhouse ya. Nah, wah nanti ada lagi tuh kok topik di Oke, Clubhouse. baiklah. Sayangnya saya warga Android ya, Wah, jadi masih belum nanti bisa. oh ada kok di Android tapi beda aplikasi. Gitu, KW-nya ya. Sendiri. Kebetulan namanya sama. Oh oke. Apa namanya ada yang bilang ini, aku pernah lihat sekilas sih kontennya. Aku tuh kadang karena aku lagi-lagi nggak terlalu ngerasa aku punya pemahaman yang mendalam, kadang aku prefer untuk nggak lihat daripada aku lihat terus aku mempertanyakan dan aku bingung sendiri. Karena aku tahu aku tipenya bukan yang bisa nyari sampai ketemu banget itu kalau jawabannya. Paham. Jadi aku lebih memilih untuk menarik diri dari konten yang membingungkan aku kalau aku. Nah tapi pernah nih masih soal ngebahas tato, ada satu konten yang bilang gini, lu yakin Tuhan Yesus nggak ada tatonya gitu? Sudah ngasih ayat yang ini kok apa? Pokoknya intinya kayak di paha atau di kaki somewhere gitu, kayak aku nggak tahu ya seolah-olah atau nggak, lagi-lagi aku nggak tahu, aku cuma baca sekilas dan aku nggak mendalami itu. Sempat pokoknya di konten itu sekilas aku lihat dia bilang kayak mengarahkannya jadi kayak Tuhan Yesus pun bertato gitu. Wow, Gimana baru tuh? denger nih. Oh iya. Iya deh, kalau aku nggak salah nangkep kayak gitu sih kok. Itu kondisi aku ngelihatnya sekilas lihat ya. Berarti kan nggak menepis kemungkinan kalau ada banyak orang yang ngelihat konten itu kayak aku gitu. Cuma Ya mungkin sekilas lihat. itu yang apa nama kita terukir di apa ya, di ayatnya itu saya juga lupa. Jadi itu mungkin dia pikir gitu, ada tatonya. Tapi itu mungkin kan bahasa-bahasa kiasan gitu ya. Nah iya, kadang-kadang kan Seperti itu. Alkitab suka pakai Betul. bahasa-bahasa kayak gitu Bahasa juga ya kok. kiasan. Benar-benar. Iya sih. Sebagai orang yang bacanya sekilas lumayan terkejut waktu ngeliat itu kok. Soalnya kan maksudnya ya kalau kita mau bahas balik yang dari tadi kita omongin kan itu balik lagi ke orangnya. Tapi ketika si figur utamanya di statement kan seolah-olah ataupun ya gitulah di konten itu bertato juga kan, jadi ada tanda tanya yang besar gitu. Ya mungkin gini loh, jadi kita ngelihat tuh jangan ayat per ayat gitu kali ya. Jadi Setuju sih. kita ngelihatnya harus seluruh Whole. the whole Bible gitu ngomong apa sih. Kayak tadi tentang yang Koko bilang tadi kan, tubuh kita bait Allah, itu kan udah konsep yang sangat jelas kan gitu. Terus apalagi ya jangan ngelihat satu ayat kan, ayat itu ada konteksnya masing-masing kan. Iya. Nah, jadi kita kalau mau lihat satu ayat, dia benar nggak sih ngomongin tentang itu? Karena kayak balik yang ayat yang tato yang suka dipakai di imamat itu, kalau dibaca ayat sebelumnya, dia ngomongin apa? Tahu nggak? Janganlah engkau mencukur rambut di tepi kepalamu dan sekeliling kepalamu. Oh iya. Berarti undercut nggak boleh dong. Wow. Terus berarti kita cukur kalau cowok-cowok ke barber shop nggak boleh, pinggir kepala tuh nggak boleh dicukur itu, karena itu memang ternyata itu konteksnya kayak tadi si orang-orang yang penyembah berhala tadi kan, dia di kepalanya tuh digambar kayak kan misalnya dia nyembah bulan, di kepalanya nggak boleh dicukur model bulan gitu kali ya. Jadi itu konteksnya ke situ. Iya. Jadi kita jangan ngelihat ya mungkin yang Merlin baca tadi gitu, Tuhan Yesus ada tatonya di mana gitu. Iya. Nah, itu mungkin dia ngelihat satu ayat terus mungkin itu bahasanya bahasa puitis kah atau apa gitu kan. Jadi ya kita lihatnya harus jangan ayat per ayat sih.
ini juga waktu sekolah kita diajar, jangan kita bikin doktrin dari satu ayat doang. Iya Oh kan? iya, sering tuh kalau aku sering denger yang kayak jangan suka nyomot ayat per ayat buat kayak membenarkan apa yang kita mau gitu. mau gitu. Jadi kita benar-benar harus lihat the whole Bible tuh ngomong apa sih tentang hidup kita nih sebagai anak Tuhan gitu ya. Tadi hal yang kayak Paulus bilang kan, hidup apa, hal-hal yang berguna gitu, hal yang memuliakan Tuhan, hal yang kita lakukan demi nama Tuhan Yesus Kristus kita lakukan kan, semuanya itu bikin ya kayak tadi lah, kita mau merokok dalam nama Tuhan Yesus Kristus sih nggak mungkin kan. Iya sih. Agak Doa dulu gitu ya sebelum. aduh, Tuhan aku mau ini boleh nggak? Kan ada tuh kok yang kayak apa-apa di iniin dulu gitu. Aku pernah nanya temanku, misalnya minum alkohol gitu, bener dulu nggak? Dijawab apa kok? Udah pasti enggak lah ya. Padahal kadang gitu ya, mau makan gitu misalnya tambah gitu, suka berdoa dulu kan, misalnya nambah gitu di restoran belum kenyang kan, datang lagi dia berdoa lagi gitu. Kok lu berdoa lagi sih? Ini kan nambah, mungkin ini belum dikuduskan kan, jadi dia doa dulu. Oh, tapi serius kok aku baru denger sih ada yang kayak gitu. Orang kayak gitu ya, Iya. makan nambah doa lagi kan. Nah dia kayak gitu. Tapi giliran minum alkohol, aku nanya, minum Berdoa alkohol doang nggak? Wow, menarik nih kok, Iya menarik. kan? Nah, ngomongin alkohol, aku ngeliat tuh yang di konten yang itu kan. Jadi kan dia bilang Tuhan Yesus aja kerjaannya party-party. Lihat nggak Merlin yang itu? Oh, pernah ada Iya juga kan? tuh. Tuhan Yesus ngubah air jadi anggur gitu. Padahal kayaknya cuma di satu kesempatan itu aja ya Tuhan Yesus dibilang hadir di pesta itu, juga karena mungkin kan undangannya si ibunya ya. Iya. Kayak gitu. Iya Jadi sih. ya itu, jangan ngebangun satu doktrin kita boleh bebas minum alkohol dari ayat itu aja, ya Iya kan? sih, benar. Seperti itu. Alkohol memang kan ya nggak dilarang juga kan. Paulus juga suruh Timotius minum itu buat apa? Buat kesehatan kan. Tapi yang jelas-jelas dilarang tuh apa? Mabok, ya kan? Janganlah kamu mabok oleh anggur. Itu benar-benar ya kita ngerti lah itu konsep. Kayak tadi ngelihatnya konsepnya kan, ya tadi jangan kamu mabuk oleh anggur itu maksudnya apa? Jangan hidup kita itu dikuasai oleh hal-hal yang duniawi. Itu kan yang sebenarnya intinya. Iya. Minum, ya bukan soal minum itunya. Kalau adegan film, aku jadi suka nonton drakor juga nih sekarang. Oh. Tapi yang ngetop-ngetop aja gitu, yang lagi happening orang semua, mungkin aku penasaran nonton. Oh, oke. Baiklah. Dulu kalau di film Hollywood, setiap lagi mereka stres atau apa, pasti kan adegan berikutnya apa? Pergi ke bar kan, iya, terus di bar duduk minum. di bar minum. Aku nonton film Korea juga sama loh ternyata. Iya bener sih Film kok. Korea adegannya juga sama kayak gitu. Jadi, nah Bahkan itu. mereka itu udah kayak minum air putih ya. Iya. Iya. Minum Minum bir, minum alkohol apa. apa yang minuman tradisionalnya mereka itu ya. Jadi ya intinya kayak gitu ya. Jadi ya itu, kita anak Tuhan kayak gitu, kita stres larinya ke alkohol jawaban kita, atau larinya ke Tuhan ya kan. Nah konsep Alkitab itu jelas, jangan kamu mabuk oleh anggur. Itu yang jangan hidup kita dikuasai hal dunia, tetapi penuhlah dengan roh kan dibilang di situ. Iya. Jadi ya itu, jadi bukan soal boleh nggak kita minum alkohol. Ya balik lagi yang kayak tadi itu kan. Benar, Cuma ya kalau kita mabuk, nah itu udah jelas. Itu udah jelas stated, nggak boleh. nggak Ya. boleh Itu udah jelas bagian dari hitam dan putih ya kok. banget. Ya. Setuju sih. Nah tapi ya kok kalau misalnya ngomongin itu Tadi nih, by the way kita ngomong apa sebelumnya, kok lari ke situ ya? di kepala aku lagi ngebayanginnya adegan orang Korea makan babi ambil minum. Dibungkus daun Iya, gitu ya. tadi Aduh, kita lagi enak ngomongin tato kok, banget. terus Oke, ke minum. Iya. Iya sih, tapi maksudnya kalau kita ngomongin tato, ngomongin minum beralkohol ya, bukan Iya. minum air putih. Bener. Dan kayak misalnya balik lagi ke rokok dan segala macamnya itu saat ini tuh udah jadi hal yang biasa banget kan kok. Betul. Nah, maksudnya iya kita sebagai orang Kristen udah tahu
konteksnya harus seperti apa. Yeah. Kita harus punya cara berpikir yang bener lah gitu. Misalnya untuk kita menimbang-nimbang sendiri kan gak mungkin setiap kali berhadapan sama sesuatu bisa nelfon Koko dulu. Kosem nih boleh gak, kan gak mungkin ya. Atau nanya sama siapa gitu kan. Betul. Ada masanya kita, apalagi seiring kita beranjak dewasa, kita harus punya pertimbangan sendiri untuk hal-hal kayak gitu. Tapi ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat yang membuat segala sesuatu jadi terasa lumrah, itu juga jadi kayak bingung lagi gitu gak sih kok? Kalau menurut Koko gimana gitu? Atau Koko mengalami gak sih kayak di pergaulan kita yang sepantaran ini kok? Mengalami. Iya banget. Sepantaran banget ya kita. Iya kan? Jadi aku ngalamin banget keresahannya Merlin. Iya bener banget tadi yang Merlin bilang ya. Jadi kayak semakin kita beranjak dewasa kan, Merlin kan nggak mungkin sampai sekarang masih nanya mama, ma aku pakai baju apa ya hari ini, ya kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah begitu juga sama Tuhan sih, kalau aku ngerasa semakin kita ngerti apa sih kehendak Tuhan, apa yang diajarkan firman Tuhan, kita nggak bakal kayak tadi lagi pertanyaan-pertanyaan itu udah nggak ya mungkin masih muncul gitu ya, tapi bukan berarti kita apa-apa harus nanya lagi. Kita semakin kita dewasa kita harus udah punya pertimbangan itu, mana yang berguna, mana yang enggak, seperti itu. Masalahnya bukan mana boleh mana enggak lagi tadi, ya kan? Misalnya kita diajak hangout gitu ya, buka botol gitu misalnya. Ya kalau you find occasionally drink gitu ya, terus shows, ada istilahnya sekarang socially drinking, asik. Iya pernah dengar juga kan? tuh. Pernah dengar gitu. Ya asal kamu ya minum sekali, dosa enggak? Enggak sih. Enggak berani. Kayaknya gitu. Sih enggak, kan enggak mabok. Bener, asal jangan habis itu wah kayaknya enak ya, yuk next week malah dia yang ngajak gitu, yuk habis itu udah buka satu botol, yuk gue buka lagi deh botol kedua gitu, karena 10 orang buka satu botol dapatnya kan mungkin cuma seuprit. Iya. Akhirnya jadi apa? Jadi lifestyle kan seperti itu. Nah, itu udah harusnya udah nggak benar kayak gitu. Apalagi kalau soalnya misalnya kita ini sharing dari pengalaman juga ya, kayak Merlin bilang di usia-usia kita ini gitu ya. Itu semua itu kan pakai duit kan semuanya itu ya kan. Kalau kita sampai terjun ke itu ya pasti banyak lah, bukan hanya soal itu ya. Aku mau share dari soal kayak tadi, kita akhirnya jadi nggak menghargai berkat Tuhan kan, jadi kita nggak, karena itu udah pasti banyak pemborosan lah terjadi, ya kan. Ya bukan berarti kita minum boba juga nggak boros ya, balik lagi tadi sama aja. Tapi kebetulan emang harganya beda jauh ya kok ya. Betul, itu bisa dapat berapa cup boba itu ya. Harga yang sama minum boba segitu nggak sehat juga sih kok. Bener. Ya jadi dari berbagai sisi lah kita bisa lihat seperti itu. Jadi ya you have to know your limit banget, kayak tadi si Merlin bilang bener banget. Kita semakin dewasa kita harus tahu gitu ya. Jadi bukan soal boleh atau nggak boleh. Kita ngelihat dia kok ini ya mungkin ya kita nggak tahu kan di situasi pribadi lepas pribadi masing-masing orang, karena kan ya di dalam kekristenan kan kita masing-masing berhubungan dengan Tuhan ya kan, seperti itu. Semakin beranjak kita dewasa, tapi kalau kita masih dalam ya kayak tadi kita masih di bawah orang tua, itu setuju banget, kita harus dengar ini kan, cuma kan konteksnya mungkin udah lebih dewasa. Nah, seperti itu. Jadi justru orang tua aneh kan kalau apa-apa kita nanya ke orang tua kan, seperti itu. Cuma kan kadang orang bisa, kalau kita ngomongin orang tua nih kok, ya makin gede juga kan, walaupun misalnya masih tinggal sama orang tua, tapi kan pergi udah nggak yang misalnya izin, maaf pak mau pergi gitu. Kan udah makin gede juga udah nggak detail kan kalau pertanyaannya udah nggak ditanyain kayak ngapain aja. Iya mau kemana, ngapain aja, sama siapa aja kan. Jadi kadang orang tua kan juga nggak tahu ketika kita di luar. Betul. Kita bergaul sama teman-teman yang seperti makanya apa. Makanya kita punya itu harus kuat dulu kan. Kita punya ya kita tahulah limit kita. Makanya kebenaran itu udah harus menyatu di dalam diri kita gitu. Jadi kita melakukan apapun, even kita melakukan kesalahan pun kita sebagai orang dewasa harus bisa bertanggung jawab kan. Seperti itu kan bukan Tuhan bilang ya semua tuh Tuhan ya dosa kita diampuni sama Tuhan, tapi ada consequences ya kan, seperti itu ya. Orang dewasa ya harus berani bertindak, berani mengambil
konsekuensinya sih. Iya sih. Seperti Berarti untuk hal-hal yang baik aja ada konsekuensi baiknya, yang buruk juga pasti ada Betul. konsekuensi buruknya. Setuju sih kok. Bahkan kadang tuh ini ya sebenarnya kayak di dalam hati juga bisa ada rasa, aduh ini bener Ya, atau nggak betul. bener, itu juga sebenarnya ada gitu ya kalau di dalam hati. Betul. Jangan sampai rasa itu udah nggak ada loh. Waduh. Karena kan kadang kalau itu rasa itu yang kita percaya sebagai Roh Kudus ya, berbicara di hati kita. Kalau kita cuekin terus, Bisa lama-lama hilang kan ya, suaranya senyap kan. Oh, jangan ya, Jangan jangan sampai hilang. ya, bener. Jadi berarti sebenarnya baiknya ketika kita ada perasaan, maksudnya ya kita percaya itu Roh Kudus yang ngingetin kita, ya berarti kita harus peka juga ya kok. Betul. Kalau bisa hilang ya, kalau sekali dua kali udah nggak apa-apa gitu, lama-lama hilang kok. Lama-lama hilang, nanti kan makin lancar tuh. Waduh. Nuang-nuangnya makin lancar. Nuang ini kan kok itu air mineral yang di Air botol. mineral, betul. Botol beli. Kalau menurut Koko gimana caranya sih supaya kayak ketika kita berhadapan atau kita ada di lingkungan yang seperti itu, mungkin ada teman-teman yang cukup beruntung gitu untuk bisa ngerasain kepekaan itu gitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang terjebak dalam situasi seperti itu dan dia nggak cukup peka dengan hal-hal kayak gitu, baiknya gimana gitu kok? Kan kasihan juga ya. Dari sisi siapa kitanya yang ngelihat atau Untuk misalnya kita sebagai orang yang tidak punya apa sih, nggak ada yang mengingatkan lagi lah dalam diri gitu. aku sih percaya sih tetap Tuhan tuh ingat yang cerita itu ya, yang anak yang terhilang itu ya. Anak yang satu kan hilang di luar rumah, satu hilang di dalam rumah ya kan. Nah, yang hilang di dalam rumah, yang di luar rumah itu kan kayak gitu, dia pergi gitu ya, menjauh dari rumah bapak itu kan, sampai dia melakukan segala macam. Tapi kan sampai di satu saat ya pasti waktu dia lagi pesta pora, dia lagi segala macam, itu udah nggak ada kan, suara itu hilang kan. Oh iya benar. Tapi sampai di satu titik gitu ya, kasih bapak itu masih terus mencari dan memanggil sih kayak gitu. Akhirnya dia bisa, itu resonates di hatinya dia, dan akhirnya dia ngerasa ya, tapi kita jangan sampai kayak gitu, jangan di nunggu momen, kayak gitu dulu iya, ya kok. di momen sampah makanan buat babi gitu ya, baru mending kita makan babinya guys. bener, mending makan babi daripada makan sampah Iya. makanan babi. Udah bagus, Tuhan Bener. berkati bisa makan babi. Babi ini maunya makanan. Iya sih benar. Iya kan, jadi bener, itu bener. pasti sih Tuhan kasih sebaik Tuhan. itulah ya kok, maksudnya sejauh apapun tuh pasti masih tetap Betul. ngejagain. Cuma tapi ya konsekuensinya ya dia ngerasain kan, Iya, harus benar. makan makanan babi kayak tadi, karena dia meninggalkan si persekutuan dengan si bapaknya itu. Cuma bapak kita tahu kan, di end of the story, anaknya yang baru jalan on the way home aja bapaknya udah lari nyamperin dia. Iya Itu sih. kasih bapak tuh kayak gitu. baik banget. Sebaik itu sih. Betul. Wow, serius sih, iya benar sih. Atau sebenarnya harusnya sebelum main sosial media berdoa dulu ya kok. Harusnya ya. Berdoa setiap pagi. Aku pernah lihat tuh di Instagram, jadi ada yang posting, jadi dia cerita dia bangun pagi gitu, melek, terus dia langsung buka ini, terus dia tiba-tiba dia sadar dia belum berdoa, terus dia taruh dia berdoa dulu gitu, terus dia kasih tulisan gitu, only Christian can relate, kata dia gitu. Jadi karena kan sering diajar kan, kamu bangun tidur belum berdoa, buka pertama handphone. Lagi-lagi tapi kalau misalnya boleh jujur ya nggak munah sih kok. Kadang kan bangun tidur kalau terutama untuk kayak kamar aku ya, mau ngelihat jam tuh, si jam dindingnya tuh nggak ada cahaya kan, jadi si cahaya mataharinya tuh nggak kena jam dinding, jadi pasti hal pertama yang aku cari handphone gitu Buat lihat jam. Abis itu keterusan. Jadi waduh kok udah banyak chatnya gitu, ya udah akhirnya jadi lihat dulu baru melakukan apa yang sebenarnya. Kalau Koko gimana kok? Kadang juga seperti itu sih, alasannya lihat jam ya, bener sama banget. Habis itu
banyak notification yang lain ya memanggil-manggil kayaknya. Iya itu, padahal harusnya yang pertama manggil Tuhan ya. Yang Betul. dipanggil maksudnya. Aku gak Ya sendiri. begitulah. Tapi maksudnya ya gampang-gampang susah ya kok, Banget. seru-seru susah Betul. juga gitu untuk menerapkan kebiasaan itu yang sebenarnya ngebangunnya susah, ngancurinnya gampang ya. Banget. Ya kan? Cuma ya itu jangan ngelihatnya legalistik sih. Jangan Tuhan jadi nggak sayang sama kita karena kita nggak, iya kan? Kita sih harusnya udah paham bahwa Tuhan tuh sayang sama kita. Ya cuma kita masih berproses kan. Iya, Seperti setuju. itu setiap hari untuk ya itu semakin hari semakin menyenangkan dia lebih lagi sih. Setuju sih kok. Makanya kan ini ya katanya, mohon maaf nih nyangkut. Oke baiklah. Apa namanya? Pengen ikutan dia. Kayak apa aku sering banget denger yang bilangnya ini ya kok. Kalau kita tuh harus diperbaharunya setiap hari gitu. Karena mungkin hal-hal kayak gitu ya, maksudnya namanya hidup di dunia banyak yang berubah, banyak yang ya adalah yang pasti ngebuat kita jadi kayak lebih antara lebih tegar dari hari sebelumnya atau lebih lemah. Namanya hidup kan naik turun naik turun ya kok. Naik turun. Banget. Kalau ngomong-ngomongin Instagram gitu kan, Instagram kok bagus banget nih. Aduh. Yang nggak tak, nanti ada kok ininya Ada apa nih? Instagram nama boleh. Instagram Koko gitu. Di Kebetulan follow. semuanya difotoin sama Kevin sih. Oh jadi- gitu. Fotografer sejuta Fotografer, umat ya kok. yoi. Oh enggak, bukan sejuta umat, fotografer ini jemaat gereja kita. Semuanya Postingan taken by Kevin Kevin. JP. Tapi kadang aku kayak pernah lihat di beberapa kali di postingan Koko juga, Koko kayak bisa menyampaikan hal-hal yang baik gitu lewat caption-caption Aduh, Koko jadi malu nih. gitu. Coba langsung dikepoin, tiba-tiba profile visitnya banyak gitu hari ini. Iya kan sih, tapi maksudnya apa sih yang kayak bikin Koko kayak aduh kayak gue pengennya captionnya ini gitu. Maksudnya kan kita punya kebebasan even untuk nggak pakai caption kan, tapi Betul. ketika Koko kayak memilih gue mau bikin caption yang kayak gini, apa sih kok di dalam hati Koko? Mau jawaban jujur. Jujur dong. Jawaban jujur tuh karena dulu tuh aku suka posting foto terus captionnya tuh quotes, bahkan terkadang ayat. Terus ada orang yang kayak nyinyirin gitu. Oh iya kok. Iya, jadi apa namanya? Foto selfie kok bawa ayat misalnya kayak gitu, bawa quotes gitu. Dari situ udah nggak pernah posting pakai ayat, pakai quotes masih sih. Cuma jadi ya udah sekarang mendingan aku tambahin sendiri gitu loh. Ya kayak Merlin bilang tadi. Jadi ada kayak mungkin juga karena lagi pandemik ya, jadi nggak ngapa-ngapain juga, kurang kegiatan, jadi ada waktu lah buat nulis-nulis panjang seperti Iya tapi itu. kadang seru kok justru bacanya. Ada ya yang komen-komen kayak gitu. Ada. Tapi ya sisi positifnya kayak gitu. Jadi aku jadi ya nggak tahu ya, mungkin ya jadi belajar nulis sih kayak gitu. Dan yang menarik gini, pada saat belajar nulis jadi kayak belajar jujur ya kan. Iya. Kalian suka nulis nggak? Nggak terlalu sih kok, tapi kadang suka ini kayak ada momennya yang kayak tiba-tiba pengen nyerocos banyak. Nah itu jadi kayak nulis sesuatu yang abis kayak beberapa saat yang nggak dipublish gitu. Misalnya aku nulis untuk diri sendiri, yang nanti pas lihat lagi kayak oh iya sih benar juga ya, ada sih yang kayak gitu-gitu juga. Iya kayak gitu. Jadi ya tadi jadi kayak jadi jujur gitu loh sama diri sendiri gitu. Karena ya sosial media tuh apa ya, kayak isinya kalau kita mau jujur-jujuran, orang ngelihat sosial media tuh khususnya di Instagram ya. Instagram tuh kan kita posting apa yang sisi bagusnya gitu ya. Biasanya. Iya, yang pokoknya yang layak untuk di-celebrate lah dari hidup ini kita posting di situ. Katanya TikTok tuh justru lebih jujur ya, lebih posting yang lebih banyak yang aneh-aneh Yang sih. aneh. Karena mungkin kalau misalnya di Instagram ketika kita klik kan profilnya
lebih tertata gitu kan kalau biasanya. Jadi filtered ya semuanya. iya, jadi orang juga berusaha untuk menampilkan sisi terbaiknya lah, mungkin bisa dibilang gitu kan kalau di Instagram. Sedangkan kalau di TikTok lebih banyak orang dengan kelakuan aneh. Nggak mesti negatif, cuma maksud kadang yang sengklek lucu gitu loh kok. Cuma kan Jujur ya. iya, jadi ya udah mereka berani. Iya, katanya yang siapa gitu bisa joget-joget, nggak ada malunya gitu ya. Lebih Kadang yang lihat yang malu kok. itu banyak sih. Aku kadang kok kayak gitu aku scroll gitu. Cuma iya benar sih, orang jadi sisi baiknya orang jadi berani untuk jadi diri sendiri kan. Maksudnya banyak orang juga yang terganggu lah sama Instagram yang terlalu indah, terlalu tertata dan segala macam, akhirnya mereka jadi nggak punya rasa percaya diri, mereka jadi insecure, betul. jadi merembet kemana-mana kan. Itu juga itu yang aku alamin sih. Jadi banyak orang kayak kalau ngelihat hidupku dari Instagram doang kan kayaknya wah, sebelum pandemi apalagi gitu ya, jalan-jalan gitu kayaknya Semi ini bahagia banget kayak gitu. Makanya dari post dari sekarang nih misalnya dari caption itu aku lebih cerita yang hal-hal yang jujur gitu loh, hal yang lebih apa ya, jadi lebih human lah. Iya, baru gitu. mau bilang lebih manusia. Betul. Iya sih, setuju sih. Mungkin harus main TikTok gitu ya. Jadi tiba-tiba kok Semi joget. Tapi actually aku dulu juga aku kayak against TikTok gitu, karena kayak aku pikir isinya cuma orang joget. Tapi ternyata enggak, banyak orang yang enggak joget juga ada di TikTok. Maksudnya kontennya juga banyak banget ternyata, seluas atau bahkan mungkin bisa dibilang lebih luas dari Instagram gitu. Lebih banyak yang bisa dieksplor sih gitu. Jadi nggak cuma joget doang sebenarnya. Baiklah. Ya mungkin kalau ngomongin sosial media, ya itu ya yang kayak kita omongin tadi ya, banyak yang apa ya, fake gitu-gitu. Jadi ada. Mungkin ya gini ya, tapi nggak lah kalau pendengar kita kayaknya udah yang di umur-umur yang ini ya. Kalau yang di umur bawah-bawah tuh banyak ya kayak ngebangun ya apa gambar diri, image gitu tuh dari sosial media, itu bahaya sih. Iya sih, ada sih kok yang kayak gitu. Ya banyak juga yang jadi akhirnya sama sekali bertolak belakang dengan kehidupan aslinya, atau bahkan kayak nge-push kesehariannya supaya terlihat seperti yang dia mau, juga ada sih yang terganggu gitu. Nah, ngomongin Instagram, ngomongin TikTok, kok tahu gak sih sekarang ada yang namanya Clubhouse? Nah itu tahu, cuma kan warga Android, kasihan ya. Oh iya, tadi udah ya. Lupa aku, tadi udah sempet nyinggung. Apa nih, ada yang seru di sana? Ada. Kayaknya seru banget ya juga. Dan suka dipamerin di Instagram ya, Instastory ya. Jadi kita jadi kayak pengen Android, tahu tapi belum FOMO bisa nih ya sekarang nih. Tapi entah kenapa aku juga ngerasa user awal-awal Clubhouse juga orang-orang yang FOMO kok. Karena kayak tiba-tiba apaan nih sesuatu yang kok tiba-tiba kayak semua orang ngomongin Clubhouse gitu. Waktu awal nih, waktu kebetulan aku join di Clubhouse. Aku tertariknya karena dibilangnya itu isinya konten-konten yang kayak misalnya speakers yang jadi moderatornya. Jadi kebetulan kalau di Clubhouse itu kayak podcast, tapi suara live. Audio doang ya? Audio doang. Tapi semua orang bisa ngomong kok. Jadi even kita yang sebagai listener doang, ada tombol untuk raise hand gitu. Jadi kayak Zoom meeting gitu dong? Iya, nah jadi kalau si moderatornya, speakersnya ngizinin kita untuk ngomong, kita bisa kayak ditarik ke atas jadi speaker juga. Nah dari situ kita bisa ngobrol. Mungkin itu yang awalnya ngebuat orang jadi tertarik kayak, wah gue bisa ngobrolin hal-hal penting sama orang-orang yang praktisinya lah gitu kan. Nah pas awal-awal itu emang aku nemuin sih kok kayak misalnya dibilangnya room gitu kan, per topik gitu. Awal-awal tuh banyak yang bahas saham, banyak yang bahas bisnis, yang itu yang juga banyak diomongin di Instagram kan kayak wah seru nih, dapat banyak pengetahuan dan gini. Tapi makin kesini nih kok, padahal aku baru pakai tuh berapa lama gitu ya, tapi aku pun ngerasain banget nih pergerakannya. Tiba-tiba tuh isinya room ngebahas FWB, terus room ngebahas Open BO, room yang ngebahas kayak perlu nggak sih test drive sebelum marriage yang kayak gitu. Itu kan jadi kayak terkejut lagi aku nih, apa maksudnya kayak wow udah
kalau dari aku ya maksudnya nggak muna lah, maksudnya hal-hal itu emang di luar sana udah jadi hal yang sangat biasa gitu. Tapi yang mengejutkannya buat aku nih kok, kalau aku boleh share, adalah ketika aku ini iseng masuk salah satu room itu. Kalau misalnya aku masuk ke semua kan nanti orang juga bingung nih si Merlin ngapain gitu. Iya, penasaran gitu. Maksudnya kayak pengen, ya emang penasaran kadang agak bahaya ya. Tapi bener sih. Jadi kan itu tidak menutup kemungkinan orang yang buka pun jadi, maksudnya yang melihat room itu jadi punya ketertarikan untuk kayak apa sih yang diomongin gitu kan. Dan aku pernah masuk ke salah satu room dan aku lumayan terkejut gitu kok. Maksudnya ketika hal-hal seperti itu mungkin kita omongin bersama circle kita, itu kan bisa jadi diskusi, bisa jadi obrolan santai atau apa gitu. Tapi ketika orang berani untuk ngomongin itu di forum secara belak-belakan, itu kan berarti udah jadi hal yang lumrah banget kan kok. Kalau menurut kau tuh gimana tuh yang kayak gitu gitu? Wow. Iya ya. Dan kayaknya gini ya, aku ngerasa gini ya, mungkin perbedaan generasi ya. Makin ke generasi yang sekarang ini kayaknya makin open ya. Kayaknya sih dari cara mereka menyampaikan pendapat atau apapun juga ya. Jadi sebenarnya kan ya jujur-jujur aja, konsep kayak tadi itu udah ada sih dari zaman beberapa tahun yang lalu ya. Udah lama ya. Udah lama ya. Jadi dari zaman aku masih SMA, aku masih kuliah juga udah sering denger lah hal seperti itu. Cuma ya bener, itu kita hanya obrolin di ruang-ruang private aja gitu. Tapi sekarang ini generasi semakin kesini obrolin itu di ruang publik kayaknya fine-fine aja gitu ya. Iya, agak terkejut. Padahal kan kalau kita spesifik ngomongin Clubhouse, kita bisa klik si orang itu ada fotonya dia, ada profilnya dia, apa kita bisa mungkin akses. Itu karena sama strangers kali ya di Clubhouse itu. Mungkin sih, tapi ada kemungkinan, jadi ketika di Clubhouse itu kok kalau misalnya kita ada di satu room, terus ada teman kita yang masuk ke aplikasinya, teman kita tuh bisa tahu kita ada di room apa. Jadi by the time teman kita ada yang tahu dan ikutan dengerin, ya itu juga udah bukan stranger lagi kan. Circle kita bisa dengerin gitu juga gitu. Iya sih, kayak aku pernah ngalamin ya juga kayak di sebuah semacam care group gitu ya, care group online. Kebetulan sama ya itu anak-anak generasi apa ya sekarang tuh di bawahnya milenial, apa generasi Z ya, Gen Z gitu. Aku tuh selalu nggak hafal kok kayak gitu-gitu. Jadi masih SMA gitu sekarang. Tiba-tiba ada satu anak sharing gitu, aku diajakin FWB sama kakak kelasku gitu. Terus dia cerita mendetail. Aku aja istilah FWB itu aja kan sebelumnya belum terlalu tahu kan gitu. Terus baru berapa lama aku googling gitu ya. Terus tiba-tiba ada anak itu cerita secara terbuka gitu. Aku dengerin. Tapi satu poin seneng juga gitu, dia berani cerita kan, berarti dia ngerasa keresahan kan. Seperti itu. Jadi kita bisa kasih masukan dan lain sebagainya gitu. Jadi ya sama kaget juga gitu ya ngelihat ini orang seterbuka itu ya sekarang. Tapi mungkin bagus juga, bukan bagus gimana ya, khususnya kalau kita ngomongin dalam konteks kita ya keterbukaan tuh kalau aku sih menurutku salah satu kunci untuk orang bisa dipulihkan tuh ya harus terbuka dulu. Kalau dia kan kalau dia hanya ngumpet-ngumpet. Iya sih kok, tapi kan itu aku setuju sih, itu juga sering dibilang kan kalau misalnya keterbukaan awal dari pemulihan gitu. Itu berlaku ketika emang si orang itu ingin dipulihkan. Betul. Bukan untuk ngumbar itunya. Iya, kalau ini tuh jadi kayak di salah satu room yang aku dengar itu, ya lagi-lagi aku tidak mau menjudge mereka sih untuk yang siapa yang benar, mereka salah aku benar, itu ya enggak, itu balik lagi ke masing-masing. Cuma yang kenapa menurut aku agak resah adalah ketika mereka secara terbuka jadi justru yang kayak, iya gue tim yang ini nih, gue setuju sama yang ini. Bahkan orang-orang yang mungkin sebenarnya aku secara pribadi pas denger kayak, aku jadi kan kadang kalau kita dengar orang bicara kan kita punya ekspektasi kan orang itu akan bicara apa gitu. Nah ini ketika ada orang ini berbicara, aku pun jujur walaupun aku nggak kenal, aku ada ekspektasi dia akan jadi tim yang yang sepemahaman lah sama aku gitu.
ternyata pun enggak gitu. Dan wah ini bener-bener serandom dan se-abstrak itu. Maksudnya pemikiran dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di luar sana gitu. Jadi kayak kalau punya anak repot juga ya kok. Bener. Ini yang nonton pasti langsung pengen join Clubhouse semua nih. Waduh, nanti jadi kayak kesannya aku yang membawa mereka untuk, baru tadi mau nyinggung satu hal lagi, kayaknya jangan deh, nanti malah bikin mereka jadi penasaran buka, tapi ya kalau belum cukup bijak nanti takutnya malah. Karena mungkin orang-orang itu ya yang tendensinya ngumbar itu karena dia ngerasa ya itu yang dia rasa bener kan, jadi dia mau lebih banyak orang lagi sepemahaman dengan dia, sependapat dengan dia kan, jadi dia ngajak dalam tanda kutip ya, ngajakin orang untuk seperti itu karena mungkin di inside hatinya mereka tahu ini salah gitu, cuma jadi mereka ngajak orang lebih banyak lagi karena kan di negara kita kan kadang kan kalau salah tapi kalau dilakukan rame-rame bareng-bareng itu lama-lama dia jadi bener kan. Iya bener kok, bener. Iya enggak? Bener. Iya itu tuh yang kayak tadi tuh, jadi kayak hal yang lumrah gitu, udah bukan hal yang ini lagi. Iya kan? Iya, jadi kayak orang-orang. Nah, jadi dia kayak gitu mungkin tendensinya arahnya situ, ngajak semakin banyak orang supaya yang FWB-an itu fine lah menurut mereka. Jadi ya udah. Ya itu balik lagi kalau kita anak Tuhan, kita ngerti firman Tuhan ya kan, seks itu harus benar-benar disimpan sampai di pernikahan gitu, karena itu kan keindahan yang Tuhan ciptakan. Itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang sudah menikah. Tapi ya lagi-lagi balik lagi ke apa yang si orang itu ini nih kok ya pegang lah gitu. Ada juga nih kok yang kayak karena Koko tadi ngomong si orang itu mungkin punya maksud supaya dia merasa benar di yang lain. Ini emang pernah dengar sih, Koko pernah dengar ada istilah bahkan yang bilang kayak gini, yang biasa itu belum tentu benar, tapi sebenarnya hal yang benar yang harusnya kita biasain. Wow, keren sekali. Ya statementnya kayak gitu, tapi apa yang terjadi saat ini ya emang kebalikannya sih kok. Apa yang ya kalau bisa apa yang nggak benar dibiasain biar lama-lama jadi terlihat benar gitu. Benar. Setuju banget. Ya itu makanya kita harus hati-hati kan. Iya sih. Harus tahu lah kita di mana. Nggak ya itu udah jadi biasa kan, jadi lumrah. Wow. Seru ya emang main sosial media tuh. Apalagi kalau gitu. Oh aku pun ya kok kalau singgung dikit soal TikTok dan ya apapun lah sosial medianya. Kadang kan aku nggak tahu apa konten yang aku lihat muatannya apa. Ketika kita cuma lihat depannya kan kita belum tahu isinya apa kan. Kadang kalau lagi ada anak kecil pun aku akhirnya memilih untuk tidak membuka gitu sih kok. Oh maksudnya anak kecil di sekitar aku gitu. Ya. Karena sering banget beberapa kali kecolongan gitu, tiba-tiba si video atau ya video sih pasti kan ada suaranya, si video yang aku lihat itu aku nggak expect akan ada kata-kata kasarnya, tiba-tiba kata-katanya kasar banget gitu. Itu kan juga kayak nih anak-anak bocah-bocah denger nggak ya, kadang suka gitu. Gitu ya. Iya jadi kayak nggak maksud tapi ya benar sih emang udah selumrah dan betul bebas itu kali ya namanya media sosial media, nggak ada batasannya kok, apalagi nggak ada. Jadi dia diri kitanya sih. Diri kita yang harus diperlengkapi dengan apa kok pendalaman Alkitab. Kalau yang bawain pendalaman Alkitabnya kok Semi aja. Lah. Ya denger gini juga kan udah makin inilah ya, men-trigger lah. Iya sih sebenarnya lebih enteng tapi lumayan bikin ngajak mikir bareng ya. Betul. Jadi ya semoga abis itu langsung pengen beneran belajar. Gitu. Jangan jadi penasaran sama yang kita omongin ya. Waduh. Jangan. Aduh. Tidak diajarkan. Nanti kita tiba-tiba dipanggil nih.
Oke, nih kok ada titipan nih katanya biar nggak serius-serius amat. Sebenarnya dari tadi kita nggak serius-serius amat ya Iya, kok. apa terlalu serius ya? Iya, padahal kita bahasnya nggak sedalam itu ya. Itu kan cuma Betul. resah gitu. Nah ini katanya biar nggak serius-serius amat nih ada pertanyaan cepet nih kok buat seru-seruan. Oke. Kok tuh nggak bisa baca kan? Iya, nggak bisa sih. Udah usaha sih. Iya, jadi aku kayak memastikan dulu nih. Kan kita kenal Koko. Aku juga lihat Koko kayak guru musik, terus nyanyi di gereja. Udah lihat videonya guys cuy? Enggak. Terus, tapi maksudnya Koko juga figur yang ya asik lah buat diajak diskusi soal yang serius-serius gitu. Misalnya kayak yang dari tadi yang kita bahas juga gitu. Nah kalau misalnya diperhadapkan nih sama beberapa pertanyaan cepat ini, Oke, wah, Koko pilih ya. deg-degan nih. Ini biar kayak kuis-kuis di YouTube orang Siap. gitu kok. Coba Pilih nih A atau B gitu ya. misalnya makan atau minum gitu. Iya. Kan Koko langsung jawab. Nah ini yang pertama nih kok. Nyanyi atau main musik? Nyanyi sekarang. Oh iya, kok dikomenin? Oh nggak boleh ya? Enggak, aku yang harusnya nggak komen, tapi aku kayak, wah aku lumayan terkejut karena aku ngelihat Koko lebih sering main musik kan. Kalau mungkin bosen ya kok ngajar musik. Iya sih, sekarang lebih suka nyanyi Oh sih. iya. Mantap. Kalau gitu cocok kok bikin TikTok. Banyak yang nyanyi di Nyanyi TikTok. sambil joget. Gak usah usah joget joget nggak ya. apa-apa kok. WL atau sharing firman? Berat nih. Karena takut disuruh sharing apa gimana kok? WL deh. Oke baik. Besok jadi WL ya kok. Yoi, Kemudian bener. Instagram atau Twitter? Instagram. Kau masih mainan Twitter gak sih Enggak, kok? udah enggak. Oh, Twitter Emang juga masih katanya rame? masih seru ya, masih rame. Masih dengan segala keajaiban Twitter. Iya, dan Masih cepat sih. banget katanya Cepet. apa informasi Iya, terkini terupdate tuh di situ katanya. Aku kalau nyari tahu kenapa mati listrik rumah aja nyarinya Di di Twitter, Twitter. Tapi emang Twitter masih cepat itu, cuma emang jadi agak lebih segmented sih kok, karena nggak semua orang Iya, iya. masih mau main Twitter kan. Terus berikutnya, jadi dosen di kampus atau jadi guru musik? Kan Dosen di dua-duanya kampus. sama musik juga kan kok di. Oke, wih, kok di kampus apa kok yang seru? Ketemu anak-anak muda gitu kak? Kok juga masih muda sih Iya, maksudnya. ketemu tiap tahun tuh kan kita ketemu anak baru ya. Tiap angkatan tuh kan mereka ya seneng ngeliat gitu ya, mereka masuk masih ada banyak yang dari daerah masih bingung mau jadi apa gitu. Semua kan sign up mau jadi musisi kan. Cuma ya itu mereka 4 tahun di kampus kita asah, kita bentuk mereka. Oh ketemu Koko tuh dari semester 1 udah ketemu. Aku semester tahun kedua deh baru ketemu aku. Jadi mereka ya itu seneng akhirnya begitu ngelihat mereka udah mau lulus dan akhirnya kita antar sampai lulus itu kan kayak mereka bahkan beberapa udah masuk ke dunia kerja itu seneng gitu. Kayak orang tua yang seneng ngeliat Iya, anaknya bener, gitu ya bener, kok ya. bener banget. Kalau di ngajar musik kan aku bisa punya murid dari masih kecil sampai sekarang dia udah mau kuliah gitu. Ya ada bosennya juga sih karena muridnya itu aja kan. Iya. Seperti itu. Ya beda lah masing-masing ini. Ada plus minusnya Plus lah ya minus. kok. Ada Senangnya tuh seru-serunya. beda, serunya beda. Kebayang sih kebayang. Wah kalau yang ini nih kayaknya lebih ke isi Kok jadi konten. pengen nyontek? Lebih kayak konten Instagram Koko sebelum dan sesudah pandemi. Oh sebelum dong. Sebelum pandemi ya bener. Sebelum pandemi dong Iya tentunya. pilihannya ada lebih suka ke mall atau ke coffee shop. Coffee shop. Postingannya dulu banyak coffee shop ya. Yoi banget. Sekarang udah gak minum kopi. Oh iya, ya mana nih tadi katanya timnya mau ngasih Oh kopi iya. kok, nggak dipesenin sampai sekarang. Selfie atau difotoin? Difotoin udah pasti. Sama Kevin. Sama Kevin. Kevin terkenal buat moto-motoin nih. bener. Wah, terima Bahkan ada kasih. ya fotograferku tuh 2 ya. Ada Kevin sama ada satu lagi. Siapa? Gak apa-apa sebut nama. Gak apa-apa. Adriel tahu ya. Oh entah kenapa di kepala aku juga Iya. kok Adriel sih kok. Jadi Adriel Wow. dulu pernah protes. Di Kenapa tuh? galeri dia tuh banyakan fotoku daripada foto dia, bahkan foto ceweknya. Wadah.
Bisa gitu. Karena mungkin dia lebih banyak mainnya sama Koko kali waktu itu. Dan aku suka di foto, dia suka foto. Wah, Apalagi cocok misalnya dia tuh. baru beli handphone baru. Jadi di sini kita fotoin, asik. Berarti sebenarnya ada salahnya dia juga kan kok. Dia juga yang nawarin. Ayo kita foto. Bener. Wah, seru sih kok. Tapi aku menikmati obrolan kita di hari ini. Dari yang serius sampai yang ketawa-ketawa aja. Kangen gak kok? Imageku kesannya Instagram foto-foto banget nih. Gak apa-apa, kan Instagram memang isinya foto kok. Iya. Clubhouse Iya, benar. isinya suara ya. Isinya suara. Betul. Walaupun yang membicarakan hal-hal yang itu dia. itu dia, Sebenarnya banyak yang positifnya sih kok. positif, Banyak. iya sih. Untuk aku pun sebenarnya dengan pekerjaan aku sekarang, aku ngerasa cukup banyak dapet ilmu dari Clubhouse. Karena aku lumayan dengerin juga orang-orang yang emang profesional di Iya. bidang yang aku kerjakan. Yang meresahkan tuh emang ya Temenku sebagian ada kecil lah. bikin doa pagi di Clubhouse. Wih. Tiap pagi. Oh, tiap hari? Tiap hari. Cari deh nanti, aku kasih tahu setelah ini. Jadi dia Oke. bikin room Doa doa pagi. Oh, Setiap pagi oke. jam 6 kalau nggak salah. Waduh, belum banget. Salahnya. Oke, biar dibiasakan untuk bangun. Aduh. Oke, jadi thank you banget kok Oke, hari ini baiklah. buat semua obrolannya, seru banget. Seru sekali. Kalau kita udah lumayan banyak sih ya kok yang disinggung Iya. dan dibahas hari ini. Kayak pakai sosial media harus bijak ya, balik betul. lagi ke kita masing-masing gitu. Namanya hidup nggak ada yang dijagain 24 jam sama semua orang, emang bayi gitu kan ya. Ya kita juga apa ya, mesti bijak-bijak sendiri, mesti harus tahu batas, Betul. mesti bisa mengontrol diri juga, nguasain diri lah. Sebenarnya kita selalu punya kesempatan ya untuk mau lihat yang mana, Ya. mau denger yang mana gitu. Sama mau post yang mana. Iya benar, Iya kan? kadang yang kita post juga bisa jadi sandungan buat orang-orang yang ngelihatnya. Betul. Terus juga apa ya, harus rajin-rajin baca Alkitab biar tahu yang, bukan biar tahu sih, lebih biar punya pemahaman yang lebih baik lah ya. Ya. Belajar kalau misalnya kita hidup dewasa nggak cuma dari umur doang, tapi kita juga harus dewasa secara rohani. Terus supaya kita tahu lah, maksudnya Tuhan selalu baik sama kita, tapi kalau kita nakal terus kan sesekali ditoel-toel juga. Itu dia. Balik lagi ke konsekuensi Konsekuensi. yang kita harus ini lagi ya. Nah kalau misalnya aku mau tanya nih ke Koko, satu pertanyaan terakhir nih Kok. Apa sih pesan dari Koko untuk generasi saat ini gitu? Generasiku ya. Iya, tapi kan kita emang ada di angkatan pemuda yang sama kan Iya, Kok. Waktu bener. aku masuk pemuda ada Bener, Koko bener. gitu. Bener Apa banget. nih, Kak? Pesan ya. Iya, nikmatilah masa muda kita gitu ya. Masa muda itu pasti nggak akan kembali lagi gitu ya. Banyak sekali ketemu orang, wah enak ya gitu ya, masih ya udah nikmati aja di season ini gitu. Nanti season berikutnya kehidupan kita itu pasti udah beda lagi tantangannya gitu. Setuju. Nah, nikmatinya apa? Maksudnya nikmati bukan kayak orang dunia nikmati, YOLO, you only live once gitu ya. Ya benar, kita hanya hidup sekali saja, tapi kita hidup untuk apa gitu ya. Itu yang Sudut paling pandangnya penting. kali ya Kok. Betul, kita maknai hidup ini untuk apa sih? Untuk memuliakan Tuhan kan tentunya. Ini sih yang aku pribadi lagi tiap hari tuh doa sama Tuhan. Tuhan izinin aku bikin satu kebaikan kecil aja setiap hari. Itu tuh aku udah seneng banget gitu. Satu hari itu bikin kebaikan kecil. Karena kan sekarang kita terbatas kan, lagi pandemik ini nggak bisa ngapa-ngapain. Gak usah ngomong yang hebat-hebat, yang luar biasa. Yang kecil-kecil dulu lah, sama keluarga. Kalau masih tinggal sama keluarga, sama teman, sama apa. Ketemu teman juga masih terbatas ya kan. Iya benar. Jadi hal-hal yang kecil lah yang kita bisa lakukan. Satu aja, kalau aku pribadi lagi, itu aja senang banget setiap hari. Itu jadi ya itu, hidup kita tuh selagi kita masih muda, kita pakai buat kemuliaan Tuhan. Wah, mantap. Semangat.
Terima kasih Koko, Sama-sama. setuju banget sih. Kadang kalau kita dari yang Koko bilang kan, kerinduan Koko untuk ngelakuin kebaikan kecil setiap hari, itu kita yang melakukan kebaikannya diberkati juga, dan yang menerima kebaikan itu juga diberkati. Betul, ya. Jadi betul banget. double mantep kok. Pesan aku jangan lupa bikin TikTok. Oke, siap. Udah itu aja. Thank you Koko. Sampai Oke. kapan-kapan lagi kita God ngobrol-ngobrol bless lagi. semuanya. God bless. Thank you.